kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Pagi hari, di tahun 1945, terdapat seorang pemuda yang sedang duduk sambil mendengarkan lantunan musik di radio. Dengan tenangnya, sang pemuda menulis buku di atas meja. Terdengarlah berita yang bersumber dari radio tersebut yang membuat sang pemuda panik dan kegirangan. Ia pun pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang. Good morning, everybody. We are here in the NBC newsroom with the bulletins coming in constantly on Japan's surrender offer. And with every minute that passes, it seems more certain that the offer is definite and that there is a 9 out of 10 chance that it will be accepted. At this moment, the British cabinet is meeting. The United States leaders of our war effort are meeting in Washington. And we now know definitely that last night the Japanese foreign minister gave to the Russian ambassador in Tokyo a definite statement that Japan desired to surrender. Nippon sudah dibom, Jepang sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Jepang. Kita harus proklamirkan sendiri. Nippon sudah kalah, telak. Kita harus memberikan kesan kepada dunia internasional kalau negara Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka segera proklamirkan secepatnya. Aku harus bicarakan dulu dengan Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus bisa melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini, Syahrir. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa mengangkat senjata di sini, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting untuk kalah atau tidak. Yang penting untuk sekarang adalah menjaga situasi supaya tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di negeri kita. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada perlu yang dibenarkan. Bagaimana ini? Jika menunggu keputusan para golongan tua terlalu lama, Jepang akan tahu bahwa kita telah mengetahui mereka telah kalah dari sekutu. Kita harus bujuk Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka segera merumuskan kemerdekaan dengan cara apapun. Bagaimana jika kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Di sana kita bisa berdiskusi dengan mereka dengan aman. Tidak ada tentara Jepang yang mengetahui keberadaannya. Bagaimana jika para golongan tua menyadari bahwa kita akan membawa Bung Hatta dan Bung Karno pergi? Kita akan jemput mereka pada saat mereka sedang berada di rumah masing-masing, agar tidak orang yang mencurigai. Kita jemput mereka jam 4 subuh. Berbagai cara para golongan muda lakukan untuk meyakinkan Soekarno dan golongan tua agar menyetujui dan segera merumuskan proklamasi kemerdekaan. Tak sedikit dari golongan tua yang menolak untuk segera merumuskan, juga tidak mau dan merasa bahwa ini adalah keputusan yang sangat harus dipertimbangkan matang-matang agar tidak ada pertumpahan darah di tanah air. Assalamualaikum, Pak. Siapa ya, Mas? Tunggu sebentar. Aku lihat dulu. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ikut kami, Pak. Kemana ini? Ada apa? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ini?
Ikut kami, Pak. Memang ada urusan apa? Upaya demi upaya dilakukan oleh golongan muda agar golongan tua dapat percaya dengan ide mereka. Penghasutan hingga penculikan dilakukan agar tujuan bangsa dapat tercapai. Rengas Dengklok pun menjadi saksi bisu perjuangan para golongan muda untuk meyakinkan Soekarno dan golongan tua agar berada di pihak mereka dan sependapat dengan mereka. Tak ada usaha yang sia-sia, usaha dan segala bentuk upaya kini terwujudkan. Setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, membuat jalan pikiran Soekarno dan golongan tua berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan segera dibacakan. Mereka pun menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa anggota dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bung Karno, Terima kasih telah meminjamkan. saya sama-sama. Bung Hatta, Terima kasih telah mengizinkan. baik tuan-tuan. Saya sudah lagi pada Jepang. Dengan mengetahui berita akhir ini, keputusan saya untuk membantu kemerdekaan Indonesia sudah sangat bulat. Kedatangan kalian di kediaman saya ini aman, tidak akan pihak Jepang dan mengerti tentang perumusan teks proklamasi ini. Baik, silakan diurus teks proklamasinya. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan ini. Juga terima kasih kepada golongan muda yang telah mendesak kami, khususnya kami golongan tua, saya dan Bung Hatta. Sehingga kita bisa berkumpul di rumah Perwira Meda. Bagaimana, Bung? Akan seperti apakah naskah yang akan kita buat nantinya? Sepertinya baru saja terjadi peristiwa penculikan terhadap golongan tua, tapi itu tidak perlu dimasalahkan. Kita sudah diskusikan dengan golongan muda agar tidak terburu-buru untuk merumuskan teks proklamasi. Mungkin inilah saatnya bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kepada Bung Karno dan Bung Hatta, apakah Anda berkenan untuk menuliskan teks proklamasi kemerdekaan? Baiklah, apakah tuan-tuan tidak keberatan? Oh ya, Bung. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari kami untuk menandatangani teks proklamasi tersebut? Sepertinya kertasnya akan terlalu rapi jika berisi tanda tangan para hadirin yang ada di sini. Ya, benar. Baiklah, kalau begitu. Bung, ini adalah momen yang telah lama kita nantikan. Ya, benar sekali, Bung. Sudah, Bung. Menurut saya ini sudah siap untuk dibacakan. Mohon maaf Menyala Bung, Ya, agar tidak berapi, izinkan saya untuk mengetik ulang teks proklamasinya. Oh, ya. Baiklah. Terima kasih sudah berkenan, Sayuti. Di sini ada beberapa coretan yang mungkin bisa sedikit Anda rapihkan. Siap Bung, akan saya rapikan. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara golongan tua,
Diciptakanlah sebuah teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno dan mengalami 3 perubahan saat diketik oleh Said Melik. Baiklah, kita sudah selesai rapat hari ini. Mengenai pembacaan dan lainnya, kita laksanakan di lapangan Ikada. Semua hadirin yang berada di kediaman Laksamana Maeda pun mulai bergegas mencari perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pembacaan proklamasi. Fatmawati pun menjahit kembali bendera pusaka merah putih yang telah rusak. Malam pun berganti. Golongan tua dan golongan muda maupun masyarakat berkumpul di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, menunggu Soekarno membacakan proklamasi didampingi oleh Hatta. Aduh, panas sekali badanku, Mas. Bagaimana keadaan Bung Karno? Keadaan Bapak sudah membaik. Silakan masuk. Mari Bung, ini saatnya. Baiklah. Kawan-kawan, saya sudah menyiapkan tiang bendera untuk penggambaran nanti. Ya Tuan, mengenai baik penggambaran, biar saya dan Trimukti yang menggunakan. Ya benar, apa kata Bu Latif tentang urusan pemilihan bendera, biar kami lakukan. Baiklah, sepertinya kita tinggal menunggu teks dan kawan lainnya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan berkati kemerdekaan kita itu.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sesampainya di dalam, DM Dia dan Yusuf Ronodipuro langsung menyebarkan luas berita kemerdekaan negara Indonesia. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan setanah air bahwa negara kita sudah resmi merdeka tanpa bantuan dari pihak manapun. Sekian dan terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia bersukaria, baik tua maupun muda, pria maupun wanita, mereka semua berkumpul dan menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Senyuman yang sudah lama pudar kembali tampak. Khawatiran yang selama ini terasa berubah menjadi sorak-sorai kegembiraan. Seluruh negeri dipenuhi dengan kegembiraan. Sekian penampilan drama tari dari kami. Semoga dari kisah drama tari ini membuat kita lebih mengenal dan bangga dengan sejarah. Terima kasih.